البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Qawaidil Arba, ada di akhir-akhir muka surat 24. Oh, berarti kita baca matanya dulu. Qala al-Imamun Najdi rahimahullah, wa dalilus syamsi wal qamar, dalil matahari dan bulan, maksudnya adalah ini ada yang terhapus ya. Dalil adanya, wujudnya peribadatan manusia kepada matahari dan bulan, dan tentunya itu haram, batil. Qauluhu ta'ala, wa min ayatihil lailu wan nahar, di antara tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang. Lail sebagai apa? Mubtada muakhar. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Kita lihat di sini sisi munasabahnya, kesesuaiannya. Malam ditemani dengan tanda kekuasaan terbesar Allah di situ, yaitu bulan. Sementara siang ditemani tanda kekuasaan terbesar di situ, yaitu matahari. Kemudian walaupun kalian kagum dengan tanda-tanda yang hebat tadi, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah engkau bersujud kepada matahari ataupun kepada bulan. Mestinya apa? Jangan hanya terpana dan ternganga dengan keindahan alam semesta tadi, tapi kagumilah zat yang menciptakannya. Makanya seandainya beliau melanjutkan ayatnya lebih bagus lagi ya. Wasjudu lillahilladzi khalaqahun. Namun sujudlah kalian kepada zat yang menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya menyembah kepadanya. Jadi pencipta itulah yang berhak disembah. Makhluk tidak layak disembah. Sujudnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kita lihat syarahnya di sini. Qala fadilatu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dalla ala anna hunak, itu menunjukkan bahwasanya di sana man yasjudu lisyamsi wal qamar, ada yang bersujud untuk matahari, ada juga yang bersujud untuk bulan. Ini intinya apa? Membantah ucapan kaum musyrikin di zaman Imam An-Najdi, mungkin sampai zaman sekarang juga, bahwasanya kesyirikan yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya hanyalah peribadatan pada patung. Ternyata tidak demikian. Dalam Quran banyak bentuk-bentuk kesyirikan yang diperangi, bukan hanya peribadatan pada patung. Walihadza nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang anis sholati inda tulu'is syams, dari melakukan sholat tatkala matahari itu terbit, wa inda ghurubiha, dan juga tatkala matahari itu terbenam. Disebutkan dalam catatan kaki sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yataharra ahadukum fayusalli inda tulu'is syamsi wala inda ghurubiha. Janganlah salah seorang dari kalian menyengaja, yataharra yaitu yabtaghi wa ya'mid, sengaja mencari-cari, sengaja mencari waktu yang demikian tadi, yaitu sholat tatkala matahari terbit ataupun tatkala matahari terbenam. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, datang dari sejumlah sahabat, datang juga dari Abi Hurairah, datang dari Uqbah bin Amir dan lain-lain. Pertanyaannya, kenapa tak boleh sujud, tak boleh sholat di waktu itu? Kenapa? Iya, karena apa? Nanti meniru-niru orang kafir yang waktu itu sujud kepada matahari. Walaupun kita tidak ada yang punya niat macam itu. Orang muslim tak adalah yang waktu sholat, misalkan sholat matahari terbenam atau tatkala matahari terbit, niatnya adalah untuk mengagungkan matahari, tak ada. Tapi tetap Rasulullah melarang, walaupun tidak diniatkan tasyabuh. Ini bantahan kepada orang-orang Ahnaf, dan yang sekarang dipakai oleh pendapat Ahnaf itu bukan Ahnaf semua, tapi sebagiannya. Abu Hanifah dan sebagian Ahnaf berpendapat macam itu, dan itu yang dipakai oleh sebagian orang-orang Sururiyun. Tasyabuh bil kufar tidak mengapa kalau tidak diniatkan tasyabuh, katanya. Ini salah. Kata Syekhul Islam menyebutkan pendapat jumhur bahwasanya tanpa niat itu pun sudah haram. Buktinya apa? Nabi melarang kita sholat pada waktu matahari terbit atau terbenam, dan Nabi menyebutkan alasannya karena di waktu itu
para penyembah matahari itu sedang sujud. Iya betul, sujud kepada matahari, dan setan meletakkan tanduknya, meletakkan kepalanya di tempat-tempat itu sehingga matahari terbit atau terbenam di antara dua tanduk setan. Walaupun muslimin tidak ada niat macam itu, tapi tetap Nabi melarang. Karena apa? Al-musyabahah fil zahir tajlibul musyabahah fil batin. Keserupaan secara zahir itu akan mengheret untuk seseorang menjadi serupa secara batinnya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, saddan lidzari'ah, demi menutup zari'ah. Zari'ah artinya jalan atau sarana, agar orang tidak terbiasa meniru-niru menyerupai orang kafir. Li'anna hunaka man yasjudu lisyamsi 'inda tulu'iha, karena di sana ada orang yang sujud ke matahari tatkala matahari terbit. Kalau yang dalam Quran yang terkenal kelompok dari mana yang menyembah matahari itu ya? Iya, kaum Sabak waktu itu. Atau yang terkenal zaman sekarang katanya apa? Para penyembah matahari dari agama Shinto, ya rukuknya ke matahari terbit, katanya macam itu. Wallahu a'lam. Qal wa yasjudu laha 'inda ghurubiha, bersujud ke matahari tatkala matahari terbenam. Fanuhina, maka kita dilarang an nusalliya fi hadainil waqtain, untuk sholat di dua masa itu. Wa in kanatis sholatu lillah, walaupun sholatnya karena Allah, tetap kita dilarang untuk sengaja memilih waktu itu. Ataupun kalau adapun kalau tidak sengaja, yaitu kita masuk masjid, kita ingin udah tahiyatul masjid lah, saya mau duduk, tak mengapa, karena bukan diniatkan untuk sholat di masa itu. Niatnya bukan karena menyengaja masa itu. Kemudian kata beliau, lakin lamma kana fi sholati fi hadzal waqt, walaupun sholatnya karena Allah, tetap dilarang di masa itu. Karena apa? Sholat di masa itu lamma kana musyabahatun li fi'lil musyrikin, ada penyerupaan atau keserupaan dengan perbuatan kaum musyrikin. Muni'a min dzalik, maka dilarang perbuatan tadi itu. Dari perbuatan tadi, saddan lidzari'ah, demi menutup jalan, allati tufdi ila syirik, yang akan menyampaikan pelakunya kepada kesyirikan. Zari'ah ini secara mudahnya adalah jalan. Kalau dalam usul fikih dipisahkan antara zari'ah dengan wasilah. Kalau wasilah itu jalan yang dekat, menyampaikan kepada sesuatu. Zari'ah ini agak jauh. Jadi walaupun jaraknya masih agak jauh, insya Allah sampai mati nggak ada muslimin yang menyengaja menyembah matahari. Tapi sejak awal pintunya ditutup memang, walaupun jarak sangat jauh, kemungkinannya sangat kecil. Pakai istilah zari'ah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi anisyirk. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa ajaran apa? Larangan dari kesyirikan. Wa saddi dzara'i'ih. Kira-kira sad di sini maktuf kemana ya? Kalau maktuf ke ja'a, berarti sad di sini adalah fi'il madhi. Wa sadda dzara'i'ah. Tapi kalau ternyata sad di sini maktuf ke nahi, berarti dia isim majrur. Wa saddi. Nabi datang dengan apa? Menutup jalan-jalan kesyirikan, al-mufdiyati ilaih, yang menyampaikan kepada kesyirikan tadi. Disebutkan dalam catatan kaki, disuruh melihat ke Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Di Fathul Majid sering Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh menukil dari Syekhul Islam di dalam Iqtida. Mana yang lebih kuat? Syarah kitab Tauhid, Fathul Majid atau Taisirul Azizil Hamid, mana yang lebih kuat? Kebanyakan ulama mengatakan yang lebih kuat adalah Taisir, punya Syekh siapa? Abdullah, saudara, tapi bukan saudara betul ya, apa istilahnya, saudara sepupu ya, Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Syekh, betul, atau Sulaiman, Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab ya, Syekh Sulaiman. Beliau wafat duluan, dibunuh oleh tentara Turki yang musyrikun. Kitab Taisir itu lebih kuat, lebih kukuh bahasanya, itu juga sanad-sanad pembahasannya lebih mendalam. Tapi yang lebih terkenal memang dan bahasanya lebih mudah itu adalah Fathul Majid. Itu pun tebal ya Fathul Majid.
Tapi tak apa, semuanya bermanfaat insya Allah syarah-syarah tadi. Kemudian kita kembali ke matanya. Qala al-Imamun Najdi rahimahullah wa dalilul malaikah, dalil malaikat tentunya maksudnya adalah dalil bahwasanya di sana ada peribadatan kepada malaikat dan tentunya itu keliru. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, yaitu tidak layak untuk ada seorang nabi memerintahkan pada kalian untuk kalian menjadikan para malaikat dan para nabi itu sebagai Tuhan-Tuhan, ya, sebagai Rob-Rob. Menunjukkan bahwasanya di sini Allah Ta'ala mengingkari. Kalaupun di sana di masa-masa jahiliyah ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, maka itu bukan dari Allah dan Rasulnya, tapi itu adalah sikap ghulu yang dilakukan oleh sebagian penganut agama. Yang menyembah malaikat contohnya yang mana ya? Dalam cerita-cerita yang ada, penduduk negeri mana? Iya, negeri Mesir di masa jahiliyah dulu. Menyembah malaikat Mikail, menyembah patung sih, patung Mikail. Kalau yang menyembah nabi contohnya yang mana ya? Yang menyembah nabi contohnya yang mana? Ya? Yahudi. Iya, Yahudi menyembah nabi apa? Ingat gak nama nabinya? Nabi siapa? Nabi siapa? Uzair. Iya, Uzair. Ada lagi nggak yang nabinya disembah? Siapa lagi? Iya? Iya, Nabi Isa disembah oleh orang-orang Nasoro itu. Nabi tapi tahu-tahu apa? Diangkat menjadi anak Tuhan atau bahkan jadi Tuhan itu sendiri. Halal khilaf di kalangan mereka. Toyib, kita baca syarahnya. Qala Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qauluhu wa dalil malaikah ila akhirih. Dalla ala anna hunak. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada man abadal malaikata wan nabiyyin. Orang yang menyembah para malaikat dan para nabi. Seperti juga sebagian musyrikun di Jaziratul Arab mengatakan al malaikah adalah banatullah. Malaikat itu anak-anak perempuan Allah, kemudian diberi persembahan-persembahan. Baik. Nah, makanya di hari kiamat Allah menanyai mereka, para malaikat, apakah mereka itu yang dahulunya menyembah kalian? Maka para malaikat mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah. Tetapi mereka itu ya'budunal jin, menyembah jin. Malaikat tak mau disembah. Nah, setiap peribadatan pada malaikat itu jatuhnya adalah kepada jin-jin itu yang dianggap sebagai malaikat. Makanya ada cerita-cerita banyak sekali orang mengklaim saya tadi malam didatangi malaikat menyuruh begini-begini. Maka apa? Paling yang datang apa? Jin-jin untuk menipu, para setan untuk menipu kita. Bukan malaikat Jibril seperti yang didakwakan oleh siapa di masa lalu tuh, mengaku didatangi malaikat Jibril kemudian diangkat jadi nabi di zaman para sahabat siapa ya? Tapi dia bukan sahabat memang. Anak sahabat dia. Siapa? Iya betul, dimulai dengan mem kalau mau mem, kalau mau al berarti dimulai dari alif. Mungkin dia mengklaim mendapatkan apa? Wahyu. Demikian pula apa? Mukhtar bin Abi Ubaid mengklaim mengatakan tadi saudara saya Jibril datang simbang-simbang ini itu katanya dan seterusnya. Atau yang di zaman-zaman sekarang yang di Indonesia itu siapa? Tapi sudah masuk penjara kok ya. Lia Aminuddin mengklaim apa? Mendapatkan ajaran dari Jibril, kemudian membuat ajaran sendiri, agama sendiri. Agama apa katanya? Salamullah katanya. Semua agama sama katanya. Ini ajaran Jibril. Bila Jibril nyuruh macam itu, Jibril ikut perang melawan orang kafir. Kemudian dikatakan di sini berarti yang datang siapa? Paling setan-setan untuk menipu. Wan nabiyyin, menyembah para nabi. Wa anna dzalika syirik. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tadi adalah kesyirikan. Karena semua nabi pasti melarang perbuatan seperti itu. Berarti perbuatan itu memang kesyirikan, menyembah selain Allah. Kemudian tambah sedikit di sini wa ubadul quburil yaum. Para penyembah kubur sekarang, penyembah kubur kafir atau muslim penyembah kubur? Jelas kafir, penyembah kubur adalah kafir. Cuma yang dipermasalahkan adalah kalau seseorang itu tawassul
Boleh jadi dia tidak kafir, dia tak tahu bahwasanya ini haram karena kiainya tidak mengajari. Tapi kalau istilah penyembah kubur jelas dia kafir. Atau sengaja sujud kepada kubur, dia yang betul adalah kafir. Atau doa kepada orang yang dikubur, ini kafir. Itu seperti itu. Tapi kalau syiriknya berupa syirik yang khafi, yang samar-samar, orang tak paham isti'adzah itu apa, asal isti'adzah aja kepada orang dikubur. Nah, kita ajari dulu, kita beritahu dulu isti'adzah hanya untuk Allah. Anda doa kepada kubur itu ada kafir nanti. Nah, kalau dia membangkang ya sudah. Berarti apa? Kena hukuman. Kena hukum apa? Murtad. Tapi istilah ubadul kubur, penyembah kubur, jelas dia kafir. Yaqulun, mereka mengatakan alladzi ya'budul malaikata wan nabiyyin wassalihin laisa bikafir. Orang-orang yang menyembah malaikat, menyembah para nabi dan menyembah orang soleh, maka dia tidak kafir. Jelas yang betul kafir, namanya menyembah selain Allah, kafir. Cuma zaman sekarang masyarakat ditipu karena apa? Istilahnya bukan menyembah. Tapi istilahnya, oh ini bentuk cinta pada wali, jadi kita cari perantaraan. Nah, orang tak paham seperti ini adalah ibadah. Makanya perlu kita ajari dulu, jangan langsung dikafirkan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.